Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian di instansi pemerintah daerah. Saya pastikan bahwa semua Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, demikian kepada seluruh Bapak Ibu masyarakat se-Indonesia, terkait dengan upaya pemerintah dalam hal mengangkat Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023. Dan hal ini didukung penuh oleh DPR RI. Nah, di sini disampaikan bahwa anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan bahwa Undang-Undang ASN direvisi sehingga 2,3 juta tenaga honorer dijamin diakomodir. Nah, Bapak Ibu honorer yang saya hormati, tentu ini adalah merupakan satu kabar gembira yang sedang kita perjuangkan dan sedang diperjuangkan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI demi keselamatan honorer dari penghapusan per 28 November 2023. Sudah banyak beredar informasi bahwa nantinya setelah 28 November 2023 tidak dikenal lagi status pegawai honorer. Namun yang ada hanya PNS dan P3K. Nah, tentunya ada satu kendala mungkin dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN P3K, sehingga yang tidak memungkinkan untuk P3K penuh untuk sementara diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, terkait dengan hal ini, simak informasi ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi dari kami selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jakarta Kompas TV mencatat satu informasi terkait dengan keselamatan honorer yang jumlahnya 2,3 juta sebagaimana hasil pendataan honorer melalui database BKN di tahun 2022 dan terakhir dilaksanakan pada Maret 2023 sehingga final jumlahnya 2,3 juta. Walaupun berdasarkan informasi melalui kolom komentar di channel ini bahwa honorer yang jumlahnya 2,3 juta tersebut itu sudah berkurang. Tidak lagi 2,3 juta, mungkin berapa ya, tetapi ingat bahwa data yang sampai sekarang, perubahan jumlah honorer yang telah terdaftar dalam database itu belum ada updatean terbaru. Namun kita tetap berpatokan pada 2,3 juta sebagaimana yang sering dipublis. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Gus Pardigaus menjamin sebanyak 2,3 juta tenaga honorer akan terakomodasi seiring dengan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN. Bahkan revisi ini memperjelas status tenaga honorer sehingga mereka dapat diakui dengan baik dan mendapatkan hak-hak yang layak sesuai dengan kontribusi dan pengabdiannya kepada negara. Gus Pardigaus menjamin tidak adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap tenaga honorer Indonesia setelah Undang-Undang ASN disahkan. Ingat Bapak Ibu ya, sebagaimana yang telah disampaikan di sini bahwa anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardigaus menjamin bahwa tidak akan terjadi PHK secara massal kepada seluruh honorer dengan hadirnya Undang-Undang ASN. DPR dan pemerintah berkomitmen agar tidak ada PHK terhadap 2,3 juta tenaga honorer yang ada di Indonesia. Nantinya 2,3 juta tenaga honorer itu akan diakomodir. Apakah di ASN, P3K full time, atau P3K part time, tegasnya. Jelasnya, kita pegang informasinya bahwa semua diakomodir menjadi ASN.
Tentunya pengalokasian, ya, pengangkatan menjadi PNS, P3K full-time dan part-time ini itu tergantung keputusan pemerintah. Saat menjadi narasumber dalam diskusi ini, Bapak Ibu ya, ini disampaikan oleh Gus Pardigaus saat menjadi narasumber dalam diskusi yang diselenggarakan KWP, bekerja sama dengan Biro Pemberitaan Parlemen yang bertema revisi undang-undang dan nasib honorer dan nasib tenaga honorer di ruang Media Center Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023. Gus Pardi memahami ada kekhawatiran dengan klasterisasi ASN. Karena itu, politisi fraksi Partai Amanat Nasional atau fraksi PAN ini mengatakan DPR dan pemerintah sudah memikirkan langkah strategis. Nah, tentunya karena langkah strategis berarti kita bisa berharap bahwa hasil keputusan nanti bersifat positif dan berpihak kepada seluruh Bapak Ibu honorer yang sedang menunggu keputusan pemerintah terkait dengan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Bahwa orang-orang yang bekerja sebanyak 2,3 juta sebagaimana saya sebutkan tadi itu tidak melulu semuanya masuk kepada P3K part-time. Tergantung dari tugas yang diberikan oleh pimpinannya kepada yang bersangkutan sesuai dengan tugas fungsi dan wewenang yang dimiliki. Ucapnya dikutip dari dpr.co.id. Prinsipnya, penyusunan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini atau prinsip pada penyusunan RUU ASN ini dengan tegas disampaikan DPR dan pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan. Ingat Bapak Ibu ya, komitmen DPR bersama dengan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan honorer. Bersyukur dengan hal ini Bapak Ibu karena memang pemerintah dan DPR RI tidak tinggal diam dengan nasib honorer saat ini. Pendapatan yang diterima pekerja honorer selama ini tak akan ada penurunan dengan adanya revisi Undang-Undang ASN katanya. Seraya mengatakan perbaikan tata kelola ini tidak akan menambah beban anggaran baru bagi pemerintah. Sebagai informasi, RUU ASN yang tengah digodok di DPR RI telah rampung dan akan segera dibawa dalam sidang paripurna terdekat. Jadi semua persoalan sudah dibicarakan, tinggal ketok palu. Mudah-mudahan masa sidang depan selesai, kami rapat internal dapat segera menjadwalkan pleno pengesahan RUU ASN tutupnya. Nah, ini yang membuat kita benar-benar bersuka cita Bapak Ibu ya. Sebagaimana yang disampaikan ini, ya, disampaikan bahwa mudah-mudahan pada sidang paripurna yang segera akan dilaksanakan nantinya pada pertengahan Agustus ini, RUU ASN itu bisa ketok palu dan dijadwalkan pleno pengesahan RUU ASN tersebut. Demikian informasinya terkait dengan bagaimana nasib honorer dan revisi Undang-Undang ASN yang segera akan ketok palu sebagaimana yang telah disampaikan di sini dan kita doakan semuanya kiranya tidak ada kendala ya dalam hal pengesahan RUU ASN ini menjadi undang-undang ASN yang sah dan resmi. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.